Coba bayangkan, Anda lagi lihat anak umur 7 tahun duduk di kelas, terus dia lagi berusaha keras nulis di buku catatannya. Tapi ada hal yang aneh banget. Iya, aneh gimana tuh? Setiap kali tangannya bergerak ngebentuk huruf, mulutnya itu tanpa sadar ikut terbuka lebar. Kadang lidahnya menjulur keluar, ngikutin irama pensilnya, gitu. Oh iya ya, sering banget lihat kasus kayak gini. Kan aneh ya? Dan dia tuh nggak lagi melucu atau ngejek gurunya. Secara harfiah, tubuh anak itu lagi dibajak sama sistem operasi dari masa bayinya. Semacam program lama yang harusnya udah dimatikan bertahun-tahun lalu, tapi ternyata masih terus menyala. Nah, dan tragedinya adalah reaksi pertama dari lingkungan sekitarnya seringkali langsung ngasih label. Guru atau orang tua mungkin mikir, oh anak ini usil, nggak bisa fokus, pemalas, atau nakal. Langsung dijudge gitu ya? Betul. Padahal kita sering lupa kalau tubuh manusia itu menyimpan catatan sejarah yang sangat detail. Tubuh kita merekam setiap tahap neurologis yang dilaluinya bahkan sejak di dalam kandungan. Oke, mari kita bedah ini. Untuk Anda yang lagi dengerin, misi penelusuran mendalam kita hari ini adalah membongkar dunia tersembunyi dari gerakan otomatis bayi atau istilah medisnya refleks primitif. Iya, refleks primitif ini topik yang luar biasa. Benar banget. Diskusi kita ini dipicu sama sebuah materi yang sangat ngebuka mata dari kanal YouTube Physiotalk. Kita bakal ngegali gimana ketidakmatangan refleks-refleks awal ini bisa jadi dalang yang sama sekali nggak terduga dari masalah fisik, emosi, sampai kesulitan belajar saat anak membesar. Tepat. Dan ini merubah cara pandang kita soal tumbuh kembang anak. Jadi, mari kita mulai dari yang paling purba dulu. Sistem pertahanan utama manusia pas baru lahir, namanya refleks Moro. Fight, bertarung atau melarikan diri, yang berjalan di bawah sadar. Mode panik otomatis gitu kan? Persis. Kalau Anda pernah lihat bayi yang tiba-tiba dengar suara pintu dibanting, atau dia ngerasa ada guncangan pas ditaruh di kasur, tubuhnya kan otomatis terhenyak, lengannya terbuka lebar. Oh iya, terus biasanya ditalik lagi memeluk dadanya sambil nangis. Nah, itu dia refleks Moro. Dan yang bikin takjub, refleks ini tuh udah mulai diinstal sejak bayi masih di dalam rahim ibu. Wah, udah ada dari dalam perut. Udah, dan sistemnya mencapai bentuk yang paling matang di usia kehamilan sekitar 34 minggu. Secara alami, seiring otak bertumbuh, refleks ini harusnya pelan-pelan mereda, atau kita sebutnya terintegrasi, pas bayi usia 3-4 bulan. Tunggu. Kalau refleks ini baru matang di usia 34 minggu. Berarti bayi yang lahir prematur punya kerugian besar dong dari hari pertama. Anda nangkep poin krusialnya. Iya kan? Soalnya sistem alarm mereka belum terinstal penuh pas mereka dipaksa keluar ke dunia nyata. Betul sekali. Bayi prematur sering banget menghadapi tantangan di sini karena sirkuitnya belum sempurna. Dan untuk dokter anak, ngecek refleks Moro ini pas bayi baru lahir adalah semacam lampu indikator yang sangat vital. Indikator buat ngecek ada kerusakan atau enggak. Ya, misalnya gini, kalau pas dites refleks ini cuma muncul di satu sisi tubuh, katakanlah tangan kanan yang respons, tapi tangan kirinya diam aja, itu bisa jadi tanda ada cedera. Oh, cedera pas proses persalinan. Benar. Bisa jadi patah tulang selangka atau klavikula, atau yang agak lebih serius, ada masalah di plexus brachialisnya. Plexus brachialis. Biar saya tebak, ini semacam bundel kabel saraf utama gitu. Betul banget. Itu jaringan saraf kompleks di leher dan bahu yang mengontrol gerakan lengan. Kalau jaringan ini tertarik pas bayi ditarik keluar, lengannya bisa lumpuh parsial atau hemiplegia. Wow, dari satu tes sederhana bisa ketahuan sejauh itu ya? Iya, dan lebih ekstrem lagi, kalau refleks Moro ini nggak muncul sama sekali di kedua sisi tubuh, dokter harus buru-buru ngecek kemungkinan adanya kerusakan di otak atau saraf tulang belakang. Berarti ini alat diagnostik awal yang sangat praktis. Tapi dari apa yang saya pahami di materi Physiotalk, malah petaka jangka panjangnya justru kejadian kalau refleks ini menolak buat pergi. Ya, saat alarmnya nggak mau mati. Kan tadi targetnya hilang di usia 4 bulan. Kalau alarm ini terus menyala setelah anak agak besar, apa yang terjadi? Secara neurologis, anak yang refleks Moronya gagal terintegrasi, itu otaknya secara konstan menganggap dunia di sekitarnya sebagai zona perang. Zona perang. Maksudnya mereka ngerasa terancam terus. Tepat, mereka jadi oversensitif.
Sentuhan ringan di pundak, atau cuma suara kursi ditarik, atau lampu yang agak terang dikit, itu semua diterjemahkan sama otak sebagai ancaman mematikan. Astaga. Akibatnya, anak ini jadi gampang cemas, sangat reaktif, impulsif, dan susah banget ngatur emosinya. Ini ngingetin saya sama analogi mobil yang sistem alarmnya rusak. Bayangin Anda punya mobil, tapi sensor alarmnya disetting terlalu sensitif. Ah, iya. Alarmnya meraung-raung bukan karena ada maling mecahin kaca, tapi cuma karena ada daun jatuh di kap mobil atau ada kucing lewat. Kalau alarm mobil ini bunyi terus tiap 10 menit, akinya pasti tekor kan? Pasti tekor. Analogi yang bagus. Nah pertanyaannya, di tubuh anak aki tekor ini tuh bentuk fisiknya kayak apa? Bentuknya adalah kelelahan seluler dan sistem kekebalan tubuh yang hancur berantakan. Mekanismenya tuh gini, pas otak mendeteksi ancaman, biarpun itu cuma suara kipas angin, kelenjar adrenal bakal mompa hormon stres, kayak kortisol, ke seluruh tubuh. Buat persiapan kabur dari ancaman ya? Betul. Hormon ini ngasih sinyal, hey, kita harus lari dari harimau, cepet alihkan semua energi ke otot. Oh, saya mulai paham. Jadi kalau tubuh terus-terusan mengalihkan energi buat berlari dari harimau imajiner ini, Maka fungsi pemeliharaan tubuh yang lain bakal dimatikan, termasuk sistem imun. masuk akal sih. Tubuh mikirnya, buat apa ngelawan virus flu kalau bentar lagi kita dimakan harimau? Nah, energinya dikuras habis-habisan oleh hormon stres, imunitas anak anjlok drastis. Itulah kenapa anak-anak yang sisa refleks moronya masih kuat, biasanya adalah anak-anak yang paling sering bolos sekolah karena sakit. Gila, tubuh mereka bangkrut secara energi ya? Iya, bangkrut energi. Oke, sebuah gerakan kaget pas bayi, ternyata efek dominonya sampai ke urusan batuk pilek di sekolah. Luar biasa. Nah, mari kita ikutin alur biologisnya. Habis ngerasa terancam, insting selanjutnya pasti melibatkan tangan. Betul, insting menggenggam. Keinginan buat berpegangan. Ini bawa kita ke refleks anggota gerak, refleks palmar, dan refleks tapping. Kita mulai dari tangan dulu, refleks palmar. Ini refleks otomatis menggenggam. Kalau Anda naruh jari di telapak tangan bayi baru lahir, kan dia langsung nyengkram kuat banget tuh. Iya, saking kuatnya kadang kita bisa ngangkat bayi itu cuma dari genggamannya kan? Yap, bener. Gerakan bawah sadar ini ditargetkan untuk hilang pas umur 6 bulan, ngasih ruang buat genggaman yang disadari. Dan disinilah ini jadi sangat menarik. Kalau refleks ini nggak hilang, kita balik ke skenario anak umur 7 tahun di awal obrolan kita. Anak yang nulisnya berantakan tadi. Iya, tulisan berantakan. Tapi bagian yang bikin saya merinding tuh, hubungan aneh antara tangan yang nulis sama mulut yang ikut gerak-gerak nganga tadi loh. Gimana ceritanya dua hal itu bisa nyambung? Nah, ini fenomena yang di dunia medis disebut neurological overflow, atau gampangnya kebocoran saraf. Kebocoran saraf? Coba bayangin kabel listrik di rumah. Kabel yang bagus kan di dalamnya ada kawat tembaga, terus di luarnya ada lapisan karet pelindung supaya setrumnya nggak nyambar kemana-mana. Oke. Di sistem saraf kita, lapisan pelindung ini namanya mielin. Masalahnya, pada anak-anak tertentu, mielin ini belum terbentuk dengan sempurna. Jadi karena pelindungnya tipis, sinyal listrik dari otak yang harusnya ke tangan bocor ke saraf mulut yang letaknya sebelahan di otak. Tepat banget. Di area korteks motorik, tombol buat tangan sama tombol buat otot wajah itu sebelahan. Pas anak dengan sisa refleks palmar ini berusaha mati-matian menekan pensil, otak harus ngirim sinyal ekstra kuat. Dan karena listriknya terlalu besar, meluap deh ke area mulut. Iya, menyambar ke wajah. Mulutnya otomatis ikut ngerespons, tanpa bisa dia cegah. Ngomong-ngomong, genggaman yang terus-terusan mengepal ini juga salah satu ciri klasik di kondisi cerebral palsy loh. Tangan berusaha keras nulis, mulut ikut sibuk merespons, menunjukkan betapa saraf kita saling terhubung dengan cara yang aneh ya. Terus gimana sama kaki? Ada kebocoran juga? Kalau kaki, beda lagi ceritanya. Ini namanya stepping reflex. Kalau bayi baru lahir, dipegang di ketiaknya, terus telapak kakinya nyentuh lantai, dia otomatis ngangkat kakinya bergantian. Kayak orang jalan. Oh iya, yang kalau di videoin kelihatannya lucu banget itu kan? Betul. Tapi uniknya, refleks ini didesain buat hilang total di usia 6 minggu. Otak sengaja mematikannya. Dimatiin? Buat apa? Buat dihidupkan lagi nanti, sebagai sebuah gerakan yang disadari pas anak mulai belajar jalan di umur 8-12 bulan. Jadi otak tuh merestart programnya? Tepat. Tapi, kalau proses transisi ini glitch atau macet di tengah jalan, firmware bawaan pabriknya masih tertinggal di otot. Konsekuensinya pas anak udah gede apa? Mereka jalan dengan cara berjinjit, terus-terusan jinjit. Ya ampun,
Jadi anak yang selalu jinjit itu bukan sekedar nyari perhatian atau iseng, otot betisnya masih nerima sinyal purda dari umur 2 minggu. Persis, sinyalnya nyangkut. Oke, kita udah bahas sistem panik dan anggota gerak. Tapi tangan kaki nggak akan jalan bener kalau fondasi tengahnya, alias postur tubuhnya, rapuh. Gimana otak ngatur tubuh melawan gravitasi? Karena jujur nih, bagian tentang tonic labyrinth reflex atau TLR, ini bikin saya mikir keras. TLR ini bisa dibilang sekolah pertama bayi soal gravitasi. Mekanismenya sangat bertumpu pada posisi kepala. Coba jelasin gimana kerjanya. Gini, kalau kepala bayi ditekuk ke depan, lengan dan tungkainya otomatis nekuk ke dada, meringkuk kayak janin. Sebaliknya, kalau kepalanya ditengaдаhin ke belakang, lengan sama kakinya refleks merentang lurus. Dan ini aktif sejak lahir, lalu digantikan kontrol sadar pas umur 3 tahunan kan? Betul. Nah, disinilah otak saya meledak. Karena manuver nekuk dan merentang dari kepala ini kan bukan sekedar senam bayi. Ini adalah gerakan mekanis yang dipakai bayi buat mendorong, meliuk, dan berjuang menembus jalan lahir ibu yang sempit. Anda menyadarinya. Memang itu fungsi utamanya. Perjuangan di jalan lahir itu ngasih tekanan sensorik yang luar biasa ke kepala bayi. Tekanan fisik inilah yang memaksa sirkuit TLR menyala maksimal, yang akhirnya justru jadi tombol buat mematikan refleks itu nantinya. Tunggu sebentar. Kalau tekanan di jalan lahir itu adalah tombol aktivasi buat ngeberesin sistem saraf, Ya, berarti bayi yang lahir lewat operasi sesar, mereka kan membypass proses itu sepenuhnya. Mereka nggak melewatin lorong sempit itu. secara neurologis, iya, mereka membypassnya. Bayi cesar sering kehilangan momen latihan sensorik pertama ini. Tanpa pemicu alami dari jalan lahir, sirkuit refleks ini sering lambat matang atau gagal terintegrasi. Wow. Efek fisiknya pas mereka tumbuh gimana? Karena berurusan sama gravitasi pasti ngaruh ke seluruh badan. Dampaknya sangat fundamental. Anak-anak ini biasanya mengalami hipotonus. Tonus otot mereka lembek banget, kayak jeli. Lemes gitu badannya? Iya, pas masih bayi, mau ngangkat kepala pas tengkurap aja susahnya minta ampun. Pas sudah gedean dikit, persepsi visual dan spasial mereka kacau. Spasial kacau tuh maksudnya sering nabrak-nabrak. Bisa jadi. Dan mereka susah banget buat sekedar menyilangkan tangan ke garis tengah tubuh. Misalnya, tangan kanan mau ngambil mainan yang ada di sisi kiri badannya. Itu otak mereka kebingungan banget ngeresponsnya. Gila, cuma karena kehilangan momen dipres di jalan lahir. Terus saya juga baca soal refleks parachute sama landau. Ini masuk rumpun postur juga kan? Betul. Kalau parachute itu refleks pelindung. Muncul umur 6 bulan dan bertahan seumur hidup. Kalau Anda jatuh ke depan, tangan otomatis ngejulur buat nahan benturan kan? Iya, pasti otomatis nahan. Menariknya, pada anak dengan cerebral palsy, refleks pelindung ini absen. Mereka bisa jatuh nyungsep tanpa tangannya nahan. Kasian sekali. Kalau landau, itu ngatur otot punggung. Kalau ini gagal matang, anak bakal berakhir dengan otot punggung yang terlalu lembek atau malah terlalu kaku kayak papan kayu. Jadi ini tuh ibarat nyusun perancah atau scaffolding pas ngebangun gedung ya? Kalau perancah di lantai dasar belum dibongkar tapi kita maksa ngebangun lantai 2, gedungnya pasti miring. Analogi yang sangat akurat. Dan bangunan yang miring ini bakal kelihatan banget pas anak mulai masuk sekolah yang nuntut mereka buat duduk diam. Mari kita bahas tragedi yang sering kejadian di ruang kelas. Symmetrical Tonic Neck Reflex, STNR, dan Asymmetrical, ATNR. Kita mulai dari STNR dulu ya. Ini tuh refleks persiapan merangkak. Cara kerjanya, pas kepala bayi nunduk, sikunya nekuk, tapi kakinya lurus. Kalau kepalanya mendongak, tangannya lurus, lututnya yang nekuk. Dan ini harus hilang di umur 11 bulan kan? Biar merangkaknya lancar. Tepat. Tapi bayangin kalau refleks merangkak ini tersisa sampai mereka SD. Biar saya tebak. Karena otot inti mereka lembek akibat TLR dan STNR yang belum matang, duduk tegak di kursi sekolah itu pasti rasanya kayak siksaan fisik. Bener banget. Otak kita tuh kapasitasnya terbatas, kayak RAM di komputer. Buat anak yang punya sisa ATNR, cuma buat menjaga supaya badannya nggak merosot jatuh dari kursi, otak mereka harus pakai 80% RAM-nya. 80% cuma buat duduk? Cuma buat menahan gravitasi. Mereka harus terus ngebatin, tahan perut, angkat dada, jangan jatuh. Terus sisa berapa persen RAM buat dengerin guru ngejelasin matematika? Hampir 0. Mereka bukannya males, tapi emang bandwidth kognitifnya udah habis. Betul. Dan mari kita masukin masalah yang kedua, ATNR. Ini soal koordinasi mata dan tangan. Yang posisinya kayak orang manah itu kan? Ya, refleks busur panah.
Kalau kepala bayi noleh ke kanan, lengan kanannya otomatis lurus, lengan kirinya nekuk di dekat kepala. Normalnya ini pudar pas umur 6 bulan. Tapi kalau refleks busur panah ini belum pudar pas anak harus belajar nulis di buku, Nah, itu skenario penuh konflik neurologis. Pas nulis, anak kan secara natural pengen lihat ujung pensilnya kan? pasti kan mau lihat huruf yang ditulis. Jadi dia memutar lehernya dikit ke arah tangan yang nulis. Tapi celakanya, gerakan noleh ini memicu sisa refleks ATNR. Ada kayak karet gelang tak kasat mata antara leher sama sikunya. Pas kepalanya noleh, lengannya otomatis dipaksa melurus menjauh. Ya ampun, jadi lengannya malah menjauh dari kertas setiap kali dia mau lihat tulisannya sendiri. Persis. Tangannya berontak. Buat ngakalin ini, anak bakal milih posisi duduk yang aneh banget. Kayak badannya dipelintir gitu. Iya, kepalanya kadang direbahin rata di atas meja, atau kursinya diputar miring banget biar dia nggak perlu noleh sama sekali. Semuanya cuma buat nipu sarafnya sendiri biar tangannya nggak lurus pas nulis. Bayangin betapa frustrasinya anak ini. Guru datang, mukul meja pelan, terus bilang, ayo duduk yang tegak, kenapa malas-malasan? Padahal itu di luar kendali mereka. Dan anak itu mungkin bisa maksa duduk tegak sekitar 10 detik, tapi begitu matanya ngeliat tulisan lagi, karet gelang neurologis itu narik tangannya dan badannya ambruk lagi. Menghukum anak karena ini tuh sama konyolnya kayak ngehukum orang rabun karena nggak bisa baca teks tanpa kacamata. Sangat setuju. Mereka nggak butuh dimarahi, mereka butuh terapi pematangan refleks dari ahlinya. Oke, kita udah ngebahas leher, mata, kaki, otot inti. Sekarang kita geser ke jalan raya utama dari sensorik tubuh kita, yaitu tulang punggung. Ada satu refleks lagi dari Physiotalk, namanya spinal peres reflex. Dan dampaknya ini benar-benar gila sih. Wah, ini emang sering banget luput dari pantauan. Tiba-tiba efeknya lari ke urusan pencernaan dan daya ingat loh. Gimana refleks spinal peres ini aslinya bekerja? Cara ngetesnya gini, dokter bakal ngasih goresan atau usapan ringan dari tulang ekor bayi, naik ke atas nyusurin tulang belakang. Respons normalnya, bayi bakal menegakkan punggung, dada terangkat, dan biasanya nangis atau malah ngompol. Dan ini harusnya hilang di usia 4-6 bulan. Betul, refleks ini bantu ngebentuk otot punggung awal. Kalau nggak hilang, saya paham kalau efeknya punggung jadi lembek. Tapi gimana ceritanya goresan punggung ini bikin anak jadi hiperaktif, pelupa, sampai hipersensitif sama makanan alias picky eater? Jujur saya belum lihat benang merahnya. Benang merahnya ada di batang otak, pusat pemrosesan sensorik kita. Pas refleks peres ini menetap, kulit punggung anak jadi hipersensitif secara ekstrim. Maksudnya gampang geli. Lebih parah dari geli. Gesekan dari kaos yang agak basah keringat atau kerah baju diterjemahkan sama sistem saraf sebagai serangan besar. Makanya anak ini sering gerak-gerakin pinggulnya pas duduk kayak cacing kepanasan. Punggungnya benar-benar lagi teriak kepanasan. Oke, badannya kena overload taktil atau sentuhan. Tapi hubungannya sama pilih-pilih makanan apa? Gini, kalau batang otak Anda dibombardir sinyal bahaya terus-terusan dari punggung, seluruh sistem sensorik bakal masuk ke mode siaga 1. Saluran yang memproses rasa dan penciuman jadi ikut kacau. Jadi indera pengecapnya ikut error. Ya, anak nggak lagi merespons tekstur brokoli sebagai makanan, otaknya ngebaca itu sebagai input asing yang mengancam nyawa. Makanya mereka cuma mau makan tekstur yang hambar dan gampang ditebak.